kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah termasuk kita di dalamnya. Saya selaku khatib mengajak untuk diri saya sendiri dan mengajak juga untuk jamaah. Mari bersama-sama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah, agar kita dalam mengarungi hidup dan kehidupan kita terselamatkan dari apa yang menjadi pengaruh, apa yang menjadi sumbangan kita, sehingga kita mampu menjawabkan rasa takwa itu bukan hanya sekedar ucapan, akan tetapi takwa itu diimplementasikan dalam konsepsi hidup dan kehidupan kita. Hadirin sedang Jumat yang berbahagia, hidup kita ini penuh dengan liku, dan bagaimana kita sadari bahwa kita adalah makhluk yang sosial, yang saling ketergantungan dengan orang lain, saling membutuhkan dengan orang lain, saling menghubungi dengan orang lain. Bahkan hubungan itu sendiri akan semakin melekat pada diri kita, hubungan itu sendiri semakin dekat dengan kita, dan hubungan itu akan semakin dicintai oleh siapapun. Karena di dalam diri kita ada yang disebut dengan cinta dan kasih sayang. Ketika cinta dan kasih sayang itu sendiri melekat pada diri kita, siapapun orang yang dekat dengan kita tidak akan mungkin dilupakan, tidak akan mungkin diterlantarkan, jauh di sana. Ketika kita sudah mempunyai rasa cinta pada orang itu, sudah mempunyai rasa kasih sayang dengan orang itu atau dengan siapapun, pasti suatu ketika kita akan bertemu. Kalau tidak ketemu dengan secara langsung, suatu ketika kita pun akan menelpon, akan memberikan informasi kepada kita. Itulah yang disebut dengan makhluk sosial, sampai tanpa ada batas, sampai tidak ada batas dimanapun kita akan selalu berhubungan. Akan tetapi dari sisi konsep sosial itu sendiri pasti dan pasti ada yang disebut dengan suatu ketika kita akan mengalami kebutuhan dengan orang itu sendiri, artinya putus silaturahmi. Kenapa demikian? Karena di dalam diri kita selalu dikotori, selalu ada satu kalimat allati waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita akan mendapatkan satu omongan dari orang lain. Jangan pernah bergaul dengan orang itu, jangan pernah bergaul dengan orang itu, jangan pernah berhubungan dengan orang itu. Kenapa? Karena dia akan menjelekkan kita. Tetapi sebaliknya diri kita pun akan menjelekkan orang itu sendiri. Itulah yang disebut dengan kehidupan. Maka ada sebuah gambaran yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, ketika ada sebuah kertas itu putih, belum ada coret, tetapi kertas itu sendiri kita coret, mau warna tinta merah, mau warna tinta hitam, tinta hijau, dan lain sebagainya, mau digambar apapun, silakan itu kertas. Lalu kertas itu kita remas sedikit, karena kita di dalam diri kita suatu ketika akan ngomong dengan orang itu, wahai hambaku, wahai saudaraku, jangan pernah bergaul dengan orang itu. Orang itu mendengar, maka kertas itu pun akan menjadi noda di dalam diri kita sendiri. Lalu orang atau kertas itu sendiri kita remas kembali dengan satu omongan. Masa sih kayak begitu aja kamu tidak mau? Masa sih kayak begitu aja kamu tidak mau? Orang itu sudah tersakiti. Remas kembali itu kertas. Maka ujung-ujungnya ketika kertas itu sendiri sudah berada di dalam satu kepala, maka orang itu pun hatinya semakin terbuka, hatinya semakin dalam. Maka kendati pun kertas itu sudah kita buka kembali, kita luruskan dengan satu kalimat, wahai sahabatku, jika memang hari ini aku berbuat sebuah kesalahan, jika memang suatu saat saya berbuat lupa, maka maafkan hari ini. Hadirin sedang dibaca berbahagia. Dari kata maaf itu sendiri
saja dia memaafkannya sebatas tulisan. Mungkin saja dia memaafkannya itu hanya keterpaksaan. Mungkin saja orang itu memaafkannya dengan tidak keikhlasan. Maka satu gambaran, jika orang itu sudah terluka, maka dimanapun orang itu pun tidak akan pernah sanggup lagi berhadapan dengan kita. Kenapa? Karena hatinya sudah terluka. Hadirin sedang lihat yang berbahagia. Satu gambaran yang jamaah bisa buka nanti di dalam surat Luqman ayat 12 sampai dengan 19. Itu sebuah gambaran konsep, sebuah kenyataan, sebuah pendidikan yang diberikan Luqman pada anakku. Di situ dikatakan agar kita tidak memberikan luka pada orang lain, dekatkan diri kita dengan ketakwaan dan keimanan. Dekatkan diri kita dengan bahasa yang santun. Dekatkan diri kita dengan ucapan yang indah. Jangan pernah kita melupakan orang itu dengan kebaikan. Jangan pernah kita melihat orang itu dengan kejelekannya, tapi lihatlah orang itu dengan kebaikannya. Kalau kita melihat kejelekan orang itu, kendati ada sebuah kebijakan, ada sebuah keindahan, ada yang indah pada dirinya, tidak akan mungkin tertutup. Kenapa? Di dalam diri kita, di dalam kalbu kita terselimuti kejelekan-kejelekan yang ada pada orang itu. Kendati orang itu sudah berbuat kebajikan. Lalu Allah mengatakan di dalam surat Luqman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'id haddaka linnas wala tamsi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena kesombongan, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dari ayat ini jelas kalau kita tidak ingin meremas hati orang dengan lukanya tadi, jangan pernah kita sombong, jangan pernah kita angkuh dengan ucapan, jangan kita punya rasa dan mentang-mentang, jangan kita punya rasa dan tentunya rasa itu sendiri. Saya katakan tadi, pelihara rasa itu dengan cinta dan kasih sayang. Kalau kita mampu memelihara cinta dan kasih sayang, siapapun orangnya yang dekat dengan kita, kita tidak akan mungkin melihat kejelekan orang. Yang dilihat oleh kita adalah kebajikan dan kebajikan. Hadirin dan umat yang berbahagia, hal ini adalah kadang-kadang kita tidak menyadari. Maka ketika Rasulullah SAW berjalan dan berhadapan dengan jamaah yang di masjid, lalu Rasulullah mengatakan di antara para sahabat itu sendiri, ketika selesai sholat, inilah adalah orang yang akan pertama kali masuk surga ya Allah. Semua yang ada di situ tercengang, termasuk para sahabat. Lalu Rasulullah, kenapa engkau mengatakan bahwa orang itu akan masuk surga dan ternyata dia duluan? Lalu Rasulullah menyuruh anaknya Abu Bakar untuk mengobservasi, untuk meneliti apa yang dilakukan oleh orang itu sendiri. Ternyata seminggu dia tidak menemukan apa yang dia lakukan. 2 minggu tidak dapat melihat apa yang dilakukan. Baru di hari atau minggu yang ketiga dia menemukan. Ternyata orang itu miskin, tidak punya apa-apa, tidur pun dia beralaskan pelepah kurma. Tetapi ketika dia beranjak ke perantauan, dia selalu mengatakan, ya Rabb, andaikan ada keluargaku, andaikan ada sahabat-sahabatku hari ini, mereka berbuat ketidaknyamanan dengan saya, mereka berbuat dosa dengan saya, maka detik ini, saat ini saya mengampuni segala kesalahan dan kehilapan mereka. Tapi Allah tidurkan saya dengan tidurmu yang indah. Itu yang kadang-kadang tidak kita sadar, bahwa ternyata lunaknya seseorang itu adalah dengan beradaban diri kita. Lunaknya seseorang itu adalah dengan akhlak kita sendiri. Kalau lunaknya orang itu dengan kebencian, tidak akan pernah lunak. Kenapa?
Sekali lagi, jangan pernah melihat orang itu dengan kesalahannya, tapi lihatlah orang itu dengan kebajikan. Dan jangan lupa diri kita jangan pernah menjadi orang yang sombong dan angkuh di hadapan teman, di hadapan sahabat, di sahabat keluarga. Kenapa? Kesombongan itu sendiri tidak akan pernah berguna dan manfaat bagi kita. Barakallahu wa fiikum wa nafa'ani min ayati wa dzikri hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Fa ya ayyuhal taqullah hadirin sedang umat yang berbahagia, beristighfarlah ketika kita di dalam batin kita terbersih rasa kesombongan. Beristighfarlah manakala di dalam batin kita ada keangkuhan, karena keangkuhan sesungguhnya akan melupakan diri kita. Kesombongan akan melupakan jasad kita, dan raga kita pun tidak akan lagi berharga di hadapan mereka karena keangkuhan dan kesombongan. Jadilah diri kita orang yang santun, jadilah diri kita orang yang punya rasa dalam raga, jadilah diri kita yang punya rasa dalam rasa, dan jadilah diri kita yang punya raga tentu punya rasa. 3 item itu perlu kita jawabkan dalam konsep kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah menjauhkan diri kita dari sifat kesombongan. Mudah-mudahan Allah menjauhkan diri kita dari sifat keangkuhan. Tetap kita istiqomah, beristiqomah tentunya dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kita serendah kepala kita ketika kita rukuk. Untuk itu marilah kita hadirkan hati kita di hadapan Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan senantiasa mendapatkan pahala, dan apapun yang kita inginkan akan mendapatkan terkabulnya doa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina hamdan syakirin hamdan karim hamdan yu'addu ni'amahu wa yakrim mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultan. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li dhunubi li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa aqim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tubilana ba'dahum واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.